Ya, Romo yang melayani, dia tentunya dekat dengan umat dan juga bersedia untuk setiap waktunya meluangkan dalam tugas pastoralnya. Kalau saya senang yang tegas. Tegas itu artinya membawa kebenaran Katolik itu secara tidak ada tawar-menawar, tegas. Romo itu sosok pengganti ya Tuhan Yesus yang ada di dunia. Jadi paling enggak selalu menjadi penerangan, menjadi panutan lah. Apa yang diucapkan beliau itu sesuai semua. Romo yang bisa berbaur dengan masyarakat pada umumnya, yang memahami situasi masyarakatnya, terutama dari lingkup keluarga. Romo yang bisa mengayomi dan dekat dengan umat mulai dari paling atas sampai dengan paling bawah. Romo ideal itu adalah Romo yang bisa mengayomi, mengerti, bahkan bisa bekerja sama. Dia melayani dengan hati, dengan penuh senyum dan terbuka dengan umat. Sikapnya yang wise ya, yang bijaksana. Terus sama umat kan kadang ada beberapa Romo yang suka kayak pilih-pilih gitu. Ya lebih pengertian aja sih sama umatnya, butuhnya apa, lalu didengar juga keluh kesah umatnya gitu sih. Romo yang ketika kita memang kayak membutuhkan Romo, misalnya Romo tuh ada gitu kan. Jadi habis itu Romo yang selalu ketika kadang kalau misalnya homili itu kita bisa mengerti, kita bisa memahami itu kan. Terus habis itu Romo yang mengayomi umatnya itu kan. Jadi contoh yang baik, memberikan pengajaran ataupun pendidikan iman yang baik pada umat, baik dalam pengembalaan itu juga terlibat langsung ke tidak hanya di dalam gereja tapi juga mungkin lebih ke cenderung mengunjungi atau berperan di lingkungan-lingkungan itu lebih sering. Sosok Romo ideal itu yang tegas, galak-galak sisan. Ya, tapi maksud saya tegas dalam arti mengingatkan kadang-kadang umat yo ngawur-ngawur mo. Tulung yo mo yo galak ono mo masih ngawur-ngawur kuwi. Koyok kae. Matur nuwun. Menurut saya Romo yang ideal itu Romo yang smart, Romo yang bisa membaur ya, misalnya ke BIA, ke Rekat, ke OMK, ke lansia, pokoknya semua lapis masyarakat gitu, semua unsur masyarakat. Entah apapun itu ya, itu menurut saya loh ya. Terus yang ya kalau maksudnya kasih misalnya khotbah gitu ya. Kalau khotbah pas homili yang semangat, yang maksudnya kalau ngomong itu langsung pada intinya gitu. Kalau menurut aku karena aku kayak generasi milenial gitu ya Mas ya. Jadi kayak Romo yang juga bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman juga lah gitu, kayak bisa dinamis, bisa fleksibel gitulah, kayak dari segi pembawaan, dari segi kayak ilmu-ilmu yang disampaikan kayak gitu tuh bisa menyesuaikan juga sama kita di sini yang juga muda-muda gitu. Yang ideal itu Romo yang memancarkan kasih Kristus gitu, terus yang nggak menghakimi sih. Sikap yang mungkin bisa dibilang kayak otoriter itu ya, jadi hanya satu arah gitu loh, jadi tidak mau menerima masukan dari umat gitu. Kadang-kadang kan ada Romo atau pastor yang istilahnya terlalu otoriter, sehingga apa yang masukan-masukan dari umat itu jarang didengarkan. Kalau menurut saya itu yang sikap Romo yang tidak pas itu ya pilih kasih dalam melayani, itu singkat. Yang menurut saya yang saya tidak sukai kalau khotbah terlalu lama, terus yang bahasanya mungkin sensitif, bisa menyinggung perasaan umat. Kalau dari pengalamanku sih Romonya itu kadang ngomong
karena khotbah biasanya kan ngomong kata-kata yang kayak rada kasar gitu ya. Ya aku tuh nggak apa-apa, cuman kadang aku kayak kurang ngerti gitu. Jadi maksudnya ini sebenarnya apa gitu. Ya berlawanan dengan tegasnya tadi. Kelihatannya senyum, kelihatannya ini, tapi nggak nguasai lagi. Maaf ya, saya ngomongnya juga apa adanya gitu. Romo yang kurang ideal tuh yang kayak misalnya tahu kayak siapa yang penyumbang yang terbaik, yang terbanyak gitu, terus habis itu yang apa, yang mana yang nggak pernah nyumbang, jadi tiba-tiba kebahas. Itu yang pengalaman saya loh ya, jadi itu yang nggak baik. Pengalaman apa ya? Waktu itu pernah sih mau tanya-tanya tentang gereja kayak gitu, tapi terus romonya kayak ketus gitu. Jadi agak ya apa gitu. Sikap itu tidak penting buat saya. Yang penting kalau pas ono sing balelo ya diseneni, nek sing ono sing apik ya dirangkul ngono wae. Karo dielingni, itu aja. Sikap romo kok belum menemukan ya sikap romo yang tidak suka. Kalaupun mungkin sekilas romo kok nggak ramah, ternyata bukan tidak ramah, mungkin karena terlalu sibuknya dengan pekerjaannya beliau. Tidak ramah itu kan banyak ya tanda kutip, personality lah, tiap-tiap orang kan berbeda penanggapannya ya Kak ya. Iya begitu. Iya. Gimana ya, yang mungkin yang sok-sokan gitu kali ya, mungkin karena dia kayak rasul gitu, jadi dia sok-sokan. Romo yang cuek ya, artinya cuek itu wis pokok teko nok kene gawe turut tok, terus apa budal isu gawe nyambut gawe. Artinya di sini gereja itu hanya sebuah ya bahasa kasar, gereja mau gawe turut tok iku repot. Ya. Kameranya sudah gini, belum serius. Aku nggak boleh. Hai guys. Romonya sukanya ngerokok ya. Rokok jor-joran rokokan. Koyok kae. Matur nuwun. Hai guys. Dilo loh. Ganteng bapak ya. Kok nge YouTube sih? No. So, Aduh, takut ini Kak.